Di tengah gedung-gedung yang menjulang, terhamparlah sebuah kota metropolitan yang tumbuh begitu cepat, hingga lahan yang tersedia menjadi semakin terbatas. Kepadatan penduduk yang tinggi telah menciptakan landscape urban yang menghadirkan tantangan besar bagi masyarakatnya. Skenario kehidupan sehari-hari di kota ini menjadi sebuah narasi penuh dinamika dan kontradiksi. Dengan kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin meningkat, skyline kota diisi dengan gedung pencakar langit dan kompleks apartemen tinggi yang menjadi rumah bagi ribuan orang. Namun, di antara kemegahan arsitektur modern, masyarakat yang tinggal di lingkungan padat penduduk merasakan dampaknya secara langsung, seperti sulit memiliki tempat tinggal yang tetap. Meskipun kepadatan kota metropolitan yang kekurangan lahan membawa berbagai masalah, tetapi di dalamnya terdapat cerita, keberanian, dan ketahanan. Kota ini meskipun penuh tantangan, tetap menjadi pusat kehidupan, warna, dan ritme yang terus berdenyut di tengah gemerlapnya cahaya malam. Mas, ini kita gimana jadinya? Mau ambil rumah kapan? Ya sabar dulu dong, aku masih nyari rumah yang cocok buat anak kita. Ya tapi kapan? Aku butuh yang terbaik buat anak kita. Sama, aku juga mau. Cuman ya gimana ya, aku belum nemu rumah yang cocok sesuai dengan kriteria kita. Lihat deh. Ini kayaknya cocok sama kriteria rumah kita. Deket juga dari sini. Coba deh. Oh iya, bagus juga rumahnya nih. Mau langsung cek gak? Boleh. Gimana kalau weekend ini? Kita juga kosong kan? Iya deh, aku juga free kok weekend ini. Oke, aku hubungin agen propertinya dulu ya. 3 hari kemudian. Selamat pagi Bapak Ibu, ini brosur rumahnya ya. Mari kita bisa masuk untuk melihat rumahnya. Wah, rumahnya nyaman banget ya. Iya. Kalau boleh tahu, kriteria rumah seperti apa yang Bapak dan Ibu inginkan saat ini? Kalau saya dan istri sih ingin rumah yang memang jaraknya nggak terlalu jauh dari daerah sekarang dan cocok untuk keluarga kecil. Sebenarnya rumah ini tuh udah bagus, tapi saya pengen yang ada ruang keluarga agak besar gitu loh. Oh, kalau gitu saya punya pilihan rumah lain. Kebetulan tidak jauh dari sini. Mau saya antar? Boleh. Gimana Pak Bu, rumah yang kedua cocok gak? Nanti ya saya rundingan lagi bersama suami saya untuk keputusan akhirnya. Baik Pak Bu, saya tunggu ya keputusan selanjutnya. Ya siap, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. 3 weeks later. Selamat siang Bapak, Ibu, ada yang bisa dibantu? Kami mau ngajuin KPR rumah. Nah, baik Bapak, Ibu, di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis bunga yang ada di KPR dulu ya. Bunga tetap, fixed rate. Bunga tetap atau fixed rate adalah jenis bunga yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah setiap bulannya selama masa kredit berlangsung. Bunga tetap biasanya digunakan untuk pinjaman yang waktu tenornya pendek. Bunga mengambang, floating rate. Bunga mengambang adalah jenis bunga yang terus bergerak mengikuti pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Jika BI menaikkan suku bunga, maka bunga mengambang KPR di bulan berikutnya akan ikut meningkat dan menyebabkan cicilan KPR menjadi lebih besar. Bunga cap. Bunga cap memiliki sistem yang serupa dengan bunga mengambang karena besarnya bunga akan mengikuti suku bunga acuan.
Akan tetapi, dalam bunga cap terdapat batas maksimal suku bunga yang akan diterapkan oleh bank. Tapi kita masih bingung antara dua rumah ini. Yang pertama ada di Jalan Sudirman dan yang satu lagi di Muhammad Toha. Baik Bapak, Ibu, sebentar ya saya cek kemana dulu. Untuk dua rumah yang tadi disebutkan dengan harga 500 juta, Bapak Ibu bisa memberi DP 10 sampai 15%. Kita sih mau DP 15%. Berarti untuk DP sendiri itu sekitar 75 juta ya Bu, Bapak. Terus untuk tenornya sendiri ingin mengambil yang berapa tahun ya Pak? Untuk tenornya ada dari jangka 15 sampai 20 tahun. Nah Bapak Ibu ingin mengambil yang berapa tahun ya? Kira-kira. Iya, kalau kita mau ambil yang tenornya 20 tahun. Oh, baik-baik. Untuk tenor yang 20 tahun itu bisa membayar angsuran sebesar 2.262.000. Nah, kalau saya sendiri lebih menyarankan Bapak Ibu ngambil tenor yang 20 tahun karena tenor 20 tahun itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk membayar cicilan bulanan nantinya. Jadi bisa lebih meringankan Bapak Ibu. Oh, jadi begitu ya? Kalau itu jika Bapak semestinya ingin ngambil tenor yang di bawah 20 tahun misalkan kayak 10 tahun gitu, itu akan lebih mahal di cicilan per bulannya, jadi itu akan sedikit memberatkan Bapak Ibu. Baik nih, terima kasih penjelasannya. Saya akan membahas ulang lagi sama istri saya dulu. Sama-sama Bapak Ibu, semoga membantu ya apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. A few moments later. Selamat datang Bapak dan Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Baik, di sini ada yang bisa saya bantu? Kami ingin mengajukan KPR rumah, tapi masih bingung di antara Jalan di Sudirman dan di Muhammad Toha karena dua-duanya tuh harga jualnya sama, 500 juta. Oh baik Bapak Ibu, bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, untuk di sini untuk rumah dengan harga 500 juta, saya menyarankan Bapak Ibu memberi DP sekitar 15 sampai 20%. Nah, menurut Mbak lebih baik yang berapa ya? Oh, kalau saya sih lebih menyarankan untuk memberi DP-nya sekitar kisaran 20%. Karena dengan DP yang besar itu akan mengurangi pinjaman pokoknya gitu Bapak Ibu. Dan kalau boleh saya tahu, kalau untuk tenornya Bapak Ibu ingin mengambil yang berapa tahun ya? Kalau menurut Mbak sendiri lebih baik yang 10 tahun atau yang 20 tahun ya? Saya sih lebih menyarankan Bapak Ibu untuk mengambil tenor dengan jangka waktu yang lebih pendek, Pak. Loh, berarti ntar cicilannya yang dibayar lebih besar dong? Betul sekali, Pak. Tapi jika ambil tenor yang 20 tahun itu akan membuat total bunga yang akan Bapak dan Ibu bayarkan itu 22 kali lipat dibanding dengan tenor 10 tahun. Karena semakin lama Bapak mengambil tenor KPR, maka bunga yang dibayarkan itu juga semakin kecil. Oh, begitu. Iya, walaupun pembayaran cicilan bulanannya besar, tapi akan meringankan beban Bapak dan Ibu nantinya. Oke, baik Mbak, terima kasih ya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu. 2 hours later. Selamat datang Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya ingin mengajukan KPR rumah. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah mencari tahu lebih lanjut tentang KPR rumah? Sudah, dan kami berencana untuk mengambil tenor yang 20 tahun. Sebentar ya Bu, saya panggilkan rekan saya untuk bantu menjelaskan. 6.5 hours later. Ada apa ini, Kek? Tolong kamu menjelaskan tentang KPR rumah. Bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, boleh saya jelaskan tentang tips dan trik terkait KPR. Nah, yang pertama itu ada suku bunga terkait suku bunga rendah di KPR. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di dalam KPR itu ada dua jenis suku bunga, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga mengambang atau floating. Nah, di mana suku bunga tetap ini adalah suku bunga yang nominalnya tetap dari awal hingga akhir. Nah, sedangkan suku bunga floating yaitu suku bunga yang dia mengikuti acuan besarnya mengikuti acuan suku bunga Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada terkait jangka waktu angsuran KPR. Nah, Bapak Ibu juga sebaiknya mengambil jangka waktu KPR yang singkat, jangan terlalu tinggi karena bunga yang
bunga yang dibayarkan dalam waktu lebih lama itu lebih besar bunganya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk mengambil jangka waktu KPR yang lebih singkat. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa mengetahui kapasitas keuangan Bapak Ibu sekalian dengan mencoba simulasi cicilan. Nah, simulasi cicilan ini dapat dicoba melalui website-website yang ada di internet ataupun nanti bisa kita bantu. Oh, jadi gitu ya, agar KPR yang kita ambil bunganya tidak membengkak. Jadi gimana Mas? Kita mau ambil yang mana? Kalau begitu mending ngambil yang tenornya 10 tahun sama yang DP-nya 20% aja deh. Baik, Bapak Ibu silakan mengisi formulir ini. Nah, gimana? Kan sekarang enak kan? Sekarang kita udah punya rumah sendiri. Iya, alhamdulillah ya. Makasih ya Mas. Ya. Ingin mengajukan KPR? Datang ke kita. KPR Sejahtera. Bapak Ibu boleh saya jelaskan? Ya ini video. Mau ke perpus. Sarankan Bapak dan Ibu bisa mengambil Nih, Pak. Pak. Kejebak hujan di TU. So this is what is over. Ngedit. Project